Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan sampaikan terkait salah satu tokoh panglima perang besar di Nusantara, yakni Pati Unus. Bagaimana perjuangan jihad beliau dalam melawan hegemoni dan cengkraman penjajahan Portugis di Malaka. Peristiwa jatuhnya Malaka ke tangan Portugis merupakan peristiwa besar yang menandai penjajahan, kolonialisme, dan imperialisme bangsa Eropa di kawasan Asia Tenggara, khususnya negeri-negeri semenanjung Melayu. Hal ini karena berkaitan dengan sifat kesombongan mereka dan nafsu monopoli perdagangan yang sebelumnya tak pernah ditunjukkan oleh bangsa-bangsa lain. Sedangkan di satu sisi, sejak pergerakan Portugis yang dilakukan untuk merebut Goa di India, mereka telah menunjukkan bahwa tujuan penguasaan tersebut bukan semata-mata untuk mencari keuntungan ekonomi, tetapi lebih besar daripada itu. Kepentingan utama Portugis adalah memerangi umat Islam. Oleh karena itu, tak hanya Aceh ataupun kesultanan-kesultanan yang berada di Sumatera, tetapi kejatuhan Malaka menjadi perhatian pula bagi Demak selaku kerajaan Islam utama di tanah Jawa untuk berusaha membebaskan Malaka dari cengkraman Portugis. Dalam menyikapi hal ini, Pati Unus selaku Panglima Besar Kesultanan Demak pernah berkata, "Apabila Demak ingin tetap hidup, jangan biarkan orang-orang Portugis menguasai daerah-daerah kita. Sekarang Malaka sudah jatuh ke tangannya. Niscayalah mereka esok hari akan menggempur Demak, Aceh, dan Palembang. Karena itu, kita harus bersatu dan bersama-sama menyerang Portugis di Malaka." Perlu diketahui, Pati Unus atau Adipati Unus lahir di Jepara pada tahun 1480 dengan nama kecil Raden Surya atau Abdul Qadir bin Yunus. Setelah Raden Abdul Qadir beranjak dewasa di awal 1500, ia diambil mantu oleh Raden Patah yang telah menjadi Sultan Demak I. Dari pernikahan dengan putri Raden Patah, Abdul Qadir resmi diangkat menjadi adipati wilayah Jepara. Karena ayahnya, Raden Yunus, lebih dulu dikenal masyarakat, maka Raden Abdul Qadir lebih sering dipanggil sebagai Adipati bin Yunus. Kemudian hari, banyak orang memanggilnya dengan yang lebih mudah, Pati Unus. Pada akhir abad ke-15 dan memasuki awal abad ke-16, intensitas persaingan dakwah dan niaga di Asia Tenggara memang meningkat sangat cepat. Pertukaran informasi dari jaringan ulama telah terbentuk sedemikian rupa melalui jalur perdagangan yang telah ada sejak ratusan tahun silam. Dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, maka Demak segera mengambil langkah untuk mempererat hubungan dengan Kesultanan Banten Cirebon untuk memberikan jalur perdagangan alternatif apabila para pedagang Muslim enggan melewati jalur Malaka apabila hendak menuju Maluku. Rute alternatif tersebut biasa ditempuh lewat Pasai, kemudian ke arah barat dan menyisir melalui pantai barat Sumatera dan masuk melalui Selat Sunda yang dikuasai oleh Kesultanan Banten. Selanjutnya menyisir Laut Jawa dan terus ke arah Goa hingga ke Maluku. Dari adanya hubungan kerjasama tiga Kesultanan Islam Jawa yang dibina oleh Sunan Gunung Jati selaku pembina umat Islam, maka ditunjuklah Pati Unus sebagai Panglima Gabungan Armada Islam membawahi Armada Banten, Demak, dan Cirebon. Dengan diangkatnya Pati Unus sebagai Panglima tertinggi, maka ia diberi gelar Senopati Sarjawala dengan tugas utama merebut kembali tanah Malaka yang telah jatuh ke tangan Portugis. Tahun 1512 giliran Samudra Pasai yang jatuh ke tangan Portugis. Hal ini membuat tugas Pati Unus sebagai Panglima Armada Islam Tanah Jawa semakin mendesak untuk segera dilaksanakan. Maka pada tahun 1513 dikirim ekspedisi jihad pertama yang mencoba mendesak masuk benteng Portugis di Malaka.
Selain mempersiapkan pasukan dan peralatan perang, sebelum penyerangan di Malaka, Patiunus juga berusaha mengetahui kekuatan orang-orang Portugis di Malaka. Untuk itu, beliau memanfaatkan para pedagang-pedagang Jawa yang tinggal di Malaka, memata-matai pergerakan Portugis. Dari adanya mata-mata ini, Patiunus dapat mengetahui bahwa di benteng Avarmosa yang menjadi benteng pertahanan orang Portugis di Malaka, posisinya berada di puncak bukit telah dipersiapkan meriam-meriam. Sehingga Patiunus menilai perlu dilakukan beberapa modifikasi kapal-kapal perangnya dengan penyesuaian posisi meriam. Setelah dirasa persiapan sudah cukup, Sultan Fattah memerintahkan Patiunus untuk memerangi Portugis pada tahun 1512 Masehi dengan jumlah pasukan sekitar 100 kapal dan 5.000 pasukan diberangkatkan dari pelabuhan Jepara. Dari Jepara kemudian berlayar ke arah barat menuju Kepulauan Sumatera, tepatnya ke arah Palembang. Dari Palembang perjalanan diteruskan menuju Malaka. Namun dalam perjalanannya, Patiunus dan pasukannya singgah sementara waktu di daerah yang terdapat Sungai Kampar, daerah di sekitar Indragiri, Sumatera. Dari Kampar, perjalanan terus dilakukan menuju arah barat laut. Sudah dekat dengan Malaka yang letaknya berada di seberang utara. Pada Januari 1513 Masehi, Patiunus mencoba memberikan kejutan berupa serangan dadakan kepada orang-orang Portugis di perairan Kerajaan Islam Malaka. Patiunus membawa 5.000 pasukan, kemudian ditambah pasukan bantuan dari Palembang hingga jumlahnya menjadi kurang lebih 12.000 pasukan. Begitu mendengar pasukan Demak hendak mengepung Malaka, Portugis selain menyiapkan pasukan di benteng mereka juga mengerahkan pasukan maritimnya sebanyak 350 orang Eropa serta orang pribumi dengan jumlah 17 kapal. Tujuannya untuk menghadang pasukan Islam yang dipimpin oleh Patiunus keluar dari Malaka. Kemudian menggiring mereka supaya masuk Sungai Muar. Di Sungai Muar inilah kemudian pasukan Portugis menenggelamkan dan membakar banyak sekali kapal Demak. Dengan persenjataan meriam-meriam Portugis yang lebih canggih dibandingkan dengan meriam dari pasukan Patiunus, sehingga bisa dengan mudah melakukan serangan ke arah kapal-kapal Patiunus dengan tembakan-tembakan dari jarak yang jauh. Dengan tembakan meriam-meriam Portugis ini dapat menghancurkan dan menenggelamkan kapal-kapal pasukan Patiunus. Melihat hal ini, maka Patiunus kemudian memutuskan untuk menarik pasukan dan kembali ke Jawa. Dari kisah perlawanan yang dilakukannya, masyarakat Jawa selanjutnya memberikan julukan kepada Patiunus dengan Pangeran Sabranglor, yang artinya pangeran yang menyeberang ke utara. Walaupun misi pembebasan Malaka yang pertama belum berhasil menggoyahkan Portugis, namun semangat kesultanan-kesultanan Islam di Jawa belumlah sepenuhnya luntur. Hal ini dikarenakan kondisi kesultanan-kesultanan di sekitar Malaka yang masih disibukkan dengan pertentangan dan suksesi kepemimpinan. Maka Demak merasa wajib untuk mengemban misi pembebasan Malaka. Terlebih lagi di pihak Portugis dengan sangat jelas dan gamblang bahwa mereka melakukan semua itu dengan semangat perlawanan terhadap umat Islam. Dari hal ini, maka segeralah pihak Demak menyusun rencana untuk penyerangan kedua. Namun hal itu ternyata tidak berjalan lancar begitu saja. Mengetahui kekalahan Demak melawan Portugis, pihak Islam sempat diganggu keberadaan Prabu Udara selaku penguasa Kediri atau sisa Majapahit lama yang menjalin kerjasama dengan Portugis dan meminta bantuan tentara dan peralatan perang untuk digunakan melawan Demak. Hal ini tentu membuat Sultan Fattah marah, sehingga pada tahun 1517 diperintahkanlah Patiunus untuk segera memadamkan perlawanan penguasa Kediri tersebut agar jangan sampai berhubungan lagi dengan Portugis. Dalam perencanaan serangan kedua ke Malaka, ternyata takdir menghendaki jalan lain. Pada tahun 1518, Sultan Fattah mangkat. Namun sebelum itu beliau telah berwasiat agar kepemimpinannya diteruskan oleh Patiunus.
Oleh karena itu, sejak 1518, Pati Unus adalah juga sebagai Sultan Demak II. Dengan mangkatnya Sultan Fatah tidak berarti menyurutkan niat Demak di bawah kepemimpinan Pati Unus untuk segera menyerang Malaka. Terlebih lagi, imperialisme kaum Katolik Spanyol yang berlayar ke arah barat telah sampai di Filipina, yakni di Kesultanan Sulu pada tahun 1521 Masehi. Keadaan inilah yang menjadikan Pati Unus ingin segera menyerang Portugis di Malaka, sebelum Portugis berupaya menyerang orang Islam di Jawa. Persiapan pun segera dilakukan, baik logistik, pasukan perang, hingga armada kapal berjumlah 375 yang dibuat oleh galangan kapal Goa telah siap diberangkatkan. Tepat pada tahun 1521, setelah melakukan perjalanan dengan kapal perang melalui siang dan malam selama beberapa bulan, akhirnya Pati Unus dan pasukannya sampai di perairan Malaka. Mulailah tampak benteng Afarmosa yang menjadi basis pertahanan orang Portugis di Malaka. Di benteng ini, pasukan Portugis juga telah siap perang melawan Pati Unus dan pasukannya. Setelah kedua pasukan berdekatan, pecahlah perang yang amat dahsyat. Perang yang menggunakan senjata meriam-meriam yang canggih dan memiliki ukuran-ukuran yang cukup besar, peluru-peluru berbentuk bola berapi melesat sedemikian jauh hingga mengenai lawan. Kapal-kapal berjalan maju secara beriringan, serta kesulitan menghindar dari serangan peluru-peluru meriam. Perang yang berkecamuk sangat dahsyat tersebut berlangsung hampir 3 hari 3 malam tanpa jeda. Dalam pertempuran tersebut, pihak Demak dan Portugis saling berganti posisi antara bertahan dan menyerang. Namun ternyata nasib kembali tidak memihak Demak. Kapal Jung yang digunakan Pati Unus terkena tembakan yang cukup fatal. Adapun Sultan Demak tersebut juga ikut gugur bersamaan tenggelamnya kapal yang ia naiki. Dengan gugurnya Pati Unus sebagai pemimpin utama pasukan gabungan Tanah Jawa, kemudian komando diambil alih oleh Fadlullah Khan dan memerintah untuk menarik mundur pasukan ke arah pantai Sumatera. Setelah memperhitungkan jumlah korban dan kerugian yang diderita masing-masing pihak, akhirnya pasukan gabungan di bawah kepemimpinan Demak ini kembali ke Pulau Jawa. Pada babak-babak selanjutnya, masih banyak pertempuran yang dilakukan antara Kesultanan Islam Jawa melawan Portugis. Terutama yang paling besar adalah pertempuran di Sunda Kelapa. Fadlullah Khan alias Falatehan alias Fatahillah alias Tubagus Pasailah yang kemudian diangkat Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati sebagai Panglima Armada Gabungan yang baru menggantikan Pati Unus yang syahid di Malaka. Demikianlah kisah heroik yang ditunjukkan oleh Pati Unus sebagai salah satu pahlawan Indonesia yang secara resmi diakui perjuangannya oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat melawan penindasan dan hegemoni imperialisme yang dibawa bangsa Eropa patut dicontohkan untuk generasi penerus bangsa. Sedangkan dari sisi perjuangan Islam, Pati Unus telah syahid sebagai seorang pemimpin besar yang tidak lari dari segala ancaman. Beliau memilih menempuh jalur jihad fisabilillah daripada harus tunduk pada kekuatan yang terus berusaha menghapus tegaknya kalimat tauhid di bumi negeri Bilad Al-Jawi Nusantara ini. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.